Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliku bijalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa natubu ilaihi min kulli dhanbin wa nastaghfiruh. Fahuwa wahdahu ghaffarudz dzunub wa sattarul uyub. Bi annahu la ilaha illa ant al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa liyahdiyan nasa ila sirati rabbihimul mustaqim liyakuna rahmatallahi lil alamin. Alaika wa ala alika wa ashabika at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh pemirsa narasi dakwah yang selalu dilimpahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pagi ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali hadir ke Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Masih di tengah-tengah pandemi corona yang konon cerita hari ini kembali meningkat kasusnya di Trenggalek. Monggo bapak-bapak, monggo pinarak mlebet, monggo Pak Birin, monggo Pak, monggo sedaya pinarak mlebet. Peteng-peteng niku banyak setannya itu. Monggo silakan. Setan itu tidak suka tempat yang terang. Monggo Pak Birin, pinarak tengah. Monggo Pak. Kita patut prihatin bahwa ternyata kasusnya meningkat kembali dan konon akan ada pembatasan lagi, tapi lek subuhan bareng ini insyaallah aman. Satgasé rong tangi. Tapi insyaallah kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita bertawakal kepada Allah, tetapi kita juga berusaha berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga protokol kesehatan kita. Oleh karena itu yang pilek-pilek, yang watuk-watuk, ngajinya dari rumah saja. Yang ke masjid yang sehat-sehat saja. Karena dalam agama itu ada kaidah la dharara wa la dirara. Ini kaidah yang sangat penting sekali hadirin. La dharara wa la dirara.
Artinya tidak boleh membahayakan orang lain, ya, dan tidak boleh menyebabkan bahaya untuk orang lain. Tidak boleh berbahaya dan membahayakan. Ini termasuk kaidah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga agar saudara kita aman, saudara-saudara kita terbebas dari bahaya yang mungkin ada pada diri kita. Oleh karena itu kalau menurut Satgas Covid itu selama pandemi ini harus banyak melakukan pembatasan-pembatasan. Ya, oleh karena itu ikhtiar sudah kita lakukan. Sekarang tinggal kita bertawakal kepada Allah. Semoga Allah segera mengangkat musibah pandemi virus COVID-19 ini dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Masih menyambung dengan kajian kita di pertemuan yang lalu, yang kita membahas tentang masalah baju besinya Rasulullah. Itu dikatakan bahwa Nabi itu sudah dijamin oleh Allah bahwa Muhammad, engkau tidak akan mati, waalaikumsalam, sebelum agama Islam ini tegak, sebelum dakwah Islam ini paripurna, maka engkau tidak akan mati Muhammad. Dan Rasulullah tahu itu. Tetapi luar biasa Bapak Ibu, kenapa Rasulullah waktu perang Uhud masih maunya pakai baju besi, rangkep loro pisan. Jadi baju besinya Nabi di perang Uhud itu lapis 2, bukan kok atas bawah enggak, tapi ngeten, lapis. Iya Pak, lapis 2 ini. Itu paling tidak. Sehingga coba kalau kita lihat ketika Rasulullah waktu itu terluka Bapak Ibu, Rasulullah itu waktu perang Uhud memakai namanya mighfar. Nanti akan kita bahas setelah ini insyaallah dengan izin Allah. Pembahasan kita hari ini adalah mighfar, imamah, dan nanti kalau cukup kita akan membahas seputaran izar, sarungnya Rasulullah SAW. Nabi itu ketika perang memakai topi dari besi, namanya nanti mighfar. Kita bahas di pembahasan kita selanjutnya insyaallah. Sampai mighfarnya Nabi, topi besinya Nabi itu mancep Pak, tidak bisa dilepas. Jadi mungkin karena maaf ya, dikeprok musuh begitu terus mendelep sampai mancep Bapak Ibu. Sampai mancep itu mengeluarkan darah di pelipis beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Keluar darah, ini sobek. Loh, yang apa Rasul kok masih pakai baju besi rangkep 2, pakai topi besi loh. Sampai ketika itu Nabi Muhammad disiarkan bahwa beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Wong-wong kafir niku gawe goro-goro. Bengok-bengok Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Nah, kalau pemimpinnya wafat, maka otomatis pasukannya akan kocar-kacir Bapak Ibu. Dan waktu itu umat Islam ya kocar-kacir karena disiarkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah gugur. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membuktikan bahwa beliau belum wafat. Akhirnya beliau berusaha naik ke sebuah batu yang tinggi. Cuman ketika mau naik ke batu itu beliau nggak mampu. Jadi ketika mau naik ke batu itu dengan tujuan saya ingin naik ke tempat yang tinggi dan saya akan mengabarkan bahwa saya belum mati. Supaya umat Islam ini tahu kalau saya belum mati, saya mau naik ke atas batu yang tinggi itu, kata Rasulullah. Akhirnya beliau berusaha naik, tidak mampu naik. Karena para mu'arikh mengatakan memang sudah lemes Pak, berdarah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah berdarah-darah. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan memang kabutan baju Pak, rangkep loro, sudah berdarah-darah, baju besinya rangkap 2.
Ada yang mengatakan karena keberatan baju itu akhirnya tidak bisa naik. Yang ketiga karena memang batunya terlalu tinggi Bapak Ibu. Sehingga kemudian beliau memerintahkan kepada Tolhah, Tolhah duduk. Tolhah disuruh duduk, sahabat Tolhah. Kemudian Rasulullah naik di atas pundaknya Tolhah. Kemudian alhamdulillah bisa memanjat ke atas batu. Sehingga beliau kemarin mengatakan aujaba Tolhah. Tolhah ini wajib mlebu surga. Ya Allah, betapa bahagianya Tolhah, sudah dinas masuk surga. Ya Allah, tapi nggak gugur Pak. Tolhah ini akhirnya gugur di medan perang, syahid. Jadi para sahabat itu ketika mau perang itu cita-citanya gugur di medan perang, hadirin. Gugur, cita-citanya ini ku mati syahid. Jenengan punya nggak cita-cita mati syahid Pak? Kapan? Sekarang atau besok lusa? Secepatnya ya Allah. Istri bagaimana? Kira-kira mau ditinggal nggak Pak? Kami sering sampaikan kepada jenengan, setiap pejuang yang mau berangkat ke medan perang itu selalu berpamitan kepada istrinya, liko unafil jannah. Bu, awake dhewe cetuk sok mben ning swarga. Artine ya kira-kira aku ora balik. Ndak akan pulang. Nah Bapak Ibu hadirin, setelah itu Rasulullah berada di atas batu dan mengatakan, Ana Muhammad, saya Muhammad belum mati. Akhirnya pasukan-pasukan yang tadi sudah bersedih kocar kacir tadi, melihat bahwa pimpinannya belum wafat, Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam yang mulia belum wafat, akhirnya kembali lagi kekuatannya. Jadi memang pimpinan itu penting Pak. Lek pimpinane klemak-klemek niku biasanya pengikutnya nggih. Lek pimpinannya gak tegas niku mangke biasanya umatnya nggak bingung. Jadi pimpinan itu harus tegas, tidak boleh klemak-klemek. Pimpinan itu harus kuat, harus berani. Ya, berani amar ma'ruf nahi mungkar. Pimpinan ini. Kok pimpinan? Piye Pak pimpinan? Ya semangat sampean ae. Lek pimpinan monat-manut itu berarti bukan pimpinan yang baik. Pimpinan yang baik adalah pimpinan yang berprinsip. Pimpinan yang baik adalah pimpinan yang tegas, yang berpegang kepada aturan-aturan syariat. Kalau benar memang dikatakan benar, kalau salah maka dia juga akan katakan salah. Sekarang itu banyak pimpinan itu yang malah mengajak anggotanya untuk berdosa berjamaah, maksiat berjamaah, korupsi bareng. Iki piye iki? Amplop sik turah sakmene iki penake piye? Nggih sampun Pak didom mawon. Akhirnya pimpinannya ngedom turahan amplop. Didom sapa sing ra gelem nampa amplop tak mutasi. Jadi sekarang itu menjadi anggota yang baik itu memang agak sulit Pak. Kadang-kadang kudu manut pimpinan untuk berbuat maksiat. Pimpinannya korupsi, anggotanya ya kudu melok korupsi kabeh. Lek gak gelem mutasi Pak. Makanya sekarang itu hidup di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kita, di tempat kerja, di tempat apapun itu seperti qalqabit alal jamr, seperti memegang bara api, koyok nyekel wowo, arep dicekel kiyo panas, iso kobong tangannya, arep dicolne kiyo iso kobong kuliane. Maka bagaimana ini? Makanya nanti ada satu zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana manusia itu alaikum anfusakum, wes ada satu zaman, ada satu kondisi di mana manusia itu alaikum anfusakum. Awakmu rasah gatekne wong, ora rasah mikirne wong, pikirno awakmu dhewe, pikirno keluargamu dhewe. Gak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena lingkunganmu sudah tidak mendukung. Ketika di satu lingkungan itu hawa nafsu telah diperturutkan, sing haram dijadikan seperti yang halal, orang-orang pelit, orang-orang zalim malah dipuja-puja, dunia diperturutkan, kata Rasulullah SAW, alaika bisalamati nafsika, wes pikirna awakmu dewe. Tapi kalau sekarang lingkungan kita belum seperti itu, ya harus mikirnya wong liya juga Pak. Makanya kami kemarin tausiah di satu tempat yang di situ itu terkenal dengan kemaksiatan, satu jago, karaoke, apa nih, judi, yes, pokoknya sak piturute lah. Ya kami sampaikan,
Kalau Anda orang-orang soleh, Anda orang-orang yang rajin ibadah, tahajud tidak pernah putus, Senin Kemis, jamaah 5 waktu. Tapi kalau Anda acuh tak acuh dengan keadaan lingkungan Anda yang penuh kemaksiatan, ya tunggu saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap azab Allah, yang azab itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim tok. Allah akan turunkan azab, dan azab itu bukan hanya kepada orang-orang yang tukang karaoke, tukang adu pitik, tukang klothok, tukang udu nomor. Ndak. Ketika Allah turunkan azabnya itu berlaku umum. Sing tukang maksiat ya kena azab, sing tukang ngaji nggih kena. Orang mungkin kan gempa bumi milih-milih ndi iki omahe sing wong ora subuhan ndi akhirnya gempa, sing sisihe sing tukang subuhan aman ora enek Pak. Ya gempa kabeh. Makanya Islam itu tidak sempurna kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ngeten iki tugas kula lan panjenengan setelah ngaji begini kan amar ma'ruf. Amar ma'ruf niku rada gampang Pak. Ngeten iki amar ma'ruf. Kula ngajak jenengan iki amar ma'ruf. Tapi sing paling abot niku nahi mungkar. Menging wong untuk berbuat maksiat itu berat. Jenengan ada tempat karaoke di sekitar jenengan. Napa jenengan wonten Pak ngobrak-ngabrik karaoke niku Pak. Enek wong adu pitik ning tanggane jenengan wani Pak, pitike jenengan cekel jenengan blei ngoten Pak. Berat. Tapi kalau seandainya kita acuh tak acuh, lah aparat yang meneng ae Pak Ustadz. Nggih, semoga aparat kita, aparat penegak hukum kita termasuk aparat-aparat yang amanah, yang tidak bisa disogok, yang tidak bisa ditaklukkan dengan uang. Sing susah niku lek wonten backingan, ada tempat maksiat dibackingi oleh wis angel wis. Apalagi apa daya masyarakat sipil. Oleh karena itu kita selalu berdoa agar semoga aparat penegak hukum kita betul-betul menjadi aparat penegak hukum yang amanah. Ngoten Pak, amanah. Sing penting amanah niku. Ya, yang batil ya diberantas, yang bener ya didukung kan begitu Pak. Jadi kita sampaikan kemarin Pak, juga pernah kami sampaikan kepada panjenengan semuanya. Kalau jenengan saya melihat kemungkaran, kemaksiatan kok mendel mawon, dan hati ini juga tidak ada penolakan kan sak lemah-lemah iman kan ketika menolak dengan hati. Tapi lek nang ati ya biasa ngaku yo kene diteri gula karo sing duwe anu kae. Sing berat niku Pak. Terus akhirnya meneng-meneng ya kono-kono sampean rokok aku surga-surga. Ndak bisa begitu. Maka kalau seperti itu terjadi, orang-orang yang diam, dia tidak mengambil peran untuk memberantas kemungkaran itu, niku mangke podo-podo nyemplung nerokone. Makanya nanti di hari akhir itu banyak orang yang merasa kaget, lho kula riyen niku sregep ngaji, kula riyen niku sregep taklim, sregep tahajud, sregep ngibadah. Lah kok melok nyemplung neraka kali tangga kula sing adu jago to ya Allah. Lah awakmu mbiyen nalika roh tanggamu sing tukang adu jago, tukang maksiat ngono kuwi meneng ae, akhire sampean saiki tak tutne rono. Nanti ada satu kondisi di mana kita ini kata Rasulullah, alaika bi khassati nafsik. Wes awakmu rasa ndelok wong, rasa mikirne tangga, pikirna awakmu karo keluargamu dhewe. Ketika lingkungan kita sudah menjadi lingkungan yang betul-betul rusak hadirin. Makanya maaf ya. Kalau Anda mau nyari rumah, mau bertempat tinggal, cari tempat yang baik. Minimalnya golek omah sing cedhek. Makanya lemah iki sakjane sing paling larang lemah sing cedhek masjid, Pak. Cedhek Al-Furqan niki regane kudune sak rune ya 100 juta. Cedhek masjid e. Mas yo pinggir dalan raya gede tapi lak adoh masjid niku asline regane wayahe murah niku. Nggih napa mboten, Pak? Tenggalek nggih ngoten nggih. Oh mboten, Pak Ustaz. Malah sing omah gandeng masjid niku malah murah-murah, masalah masjidnya yang ngusor yang cedhek kuburan masalah. Jadi kalau Anda punya anak, punya mantu, pengen buat rumah, golek omah sing cedhek masjid. Kenapa? Ya minimal awakmu engko iso kepengaruh krungu adzan bendina iki ya keri suwi-suwi. Wis anake iki pendidikane umum, ndak tek kenal agama, digekne omah pinggir dalan gede adoh saka masjid. Ya rusak, Pak. Ini ikhtiar kita. Oleh karena itu hadirin, insya Allah kondisi kita belum separah itu, belum seperti yang disampaikan dalam hadis. Engko lek koyok sing disampaikne hadis niku Pak. Satu,
Ketika hawa nafsu diperturutkan, jadi wong sak kampung ki memperturutkan hawa nafsu, adu jago kabeh, klothok kabeh, karaokean kabeh, wong sak kampung niku. Sing mboten namung keluargane jenengan tok. Ketika orang zalim, orang ahli maksiat dihormati, jadi wong sak kampung ki orang yang ngerti agama, ustadz kiai ki ora dinggep, sing dinggep wong sugih-sugih niku. Ketika dunia diperturutkan, wis intine donya. Dan hanya keluarga Anda tok, sak rumah tok itu yang baik, maka alaika bi khassati nafsika, alaikum anfusakum, perhatikan dirimu dan keluargamu saja. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, maka orang-orang itu tidak akan bisa mengusik kamu. Karena dalam keadaan seperti yang disampaikan Rasulullah itu, kalau kita tetap nekat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu sama dengan menyakiti atau mati konyol. Makanya dalam Islam itu kalau sampaikan nggih, ketika jenengan ketemu dengan satu orang ndak boleh lari, Pak. Haram. Dicegat begal neng dalan kok wong siji, kudu dihadepi, Pak. Masih begal nggawa parang, nggawa curit sampai titik darah pengapian. Dicegat begal loro, dihadepi, Pak. Baru lek dicegat begal telu melayu, Pak. Lah jenengan nekat panggah nglawan wong telu yo menyerahkan nyawa itu namanya. Jadi dalam perang juga seperti itu. Kita hadap-hadapan ambek wong siji, harus perang, dilawan, ndak boleh lari. Ngadepi wong loro, dilawan. Tapi lek ngadepi wong telu ada keringanan untuk kabur. Dalam artian kabur itu menyelamatkannya nyawa. Itu lebih penting. Makanya di tengah pandemi corona ini ada yang mengatakan, ada dokter yang mengatakan bahwa leknya posisi sekolah-sekolah libur. Lek ilmu kan kena digoleki melalui online dan sebagainya, iso sok-sok kono. Tapi lek nyawa kan ra kena digoleki lek silang. Jadi sampai seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu sekali lagi di musim pandemi seperti ini, selain kita banyak meningkatkan ibadah kita, meningkatkan tawakal kita, doa kita kepada Allah, kita juga harus meningkatkan imun kita. Mumpun stres-stres Pak neng corona ngeten iki. Jenengan lek banyak pikiran ngene iki iso ngedrop, imunnya malah turun. Pokoknya dibuat happy mawon nggih. Endi Pak happy urung rawuh. Dibuat seneng, dibuat bahagia, jangan stres-stres. Wes urusan donya niku urusan sepele. Jangan sampai urusan donya iku iso ndadekne awake dhewe niku stres, imun kita tuh turun. Begitu juga kami sampaikan kepada anak-anak yang di pesantren itu, yang di pesantren MBS itu saya sampaikan, insya Allah besok mulai ujian, ora usah mikir corona saya bilang. Neng pondok ki insya Allah aman. Sampai lek mikir nemen-nemen kok malah imunnya turun terus ra iso nggarap ujian. Wes pokoknya yang penting happy, bahagia selalu insya Allah, maka Allah akan meningkatkan kekuatan imunitas tubuh kita. Ya selain juga dengan mengkonsumsi vitamin dan sebagainya. Baik. Ini yang kedua, kenapa Rasulullah masih maksa pakai baju besi, pakai penutup besi? Mengajarkan kepada umatnya bahwa yang namanya tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Jadi ojo sampai mek tawakal tok, ya Allah, kula niki lek memang takdire melarat nggih, melarat mawon ya Allah. Ya Allah, kula niki lek takdire bodho nggih, bodho mawon. Jenengan ngaos ngeten niki Bapak Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah pemirsa. Anda duduk ini ikhtiar ini. Ikhtiar apa? Ikhtiar dari kebodohan. Aku ki wis mbiyen ra tau ngaji, sekolahku yo TK Dharma Wanita, SD, SMP, SMA, jurusan teknik. Sekarang ikhtiar saya untuk mempelajari agama. Kok cara wis ngaji bolak-balik ben setu niku ngaji terus, tapi bar ngono panggah ndak paham-paham, masalah turu pas ngaji. Sing penting sampun diikhtiari. Ini ajaran Rasulullah. Rasulullah itu mengajarkan kita ikhtiar. Ora usah ndelok takdir ki engko nang mburi. Sing penting ikhtiar dhisik. Jangan sampai tawakal tok kemudian tidak ada ikhtiarnya. Ini namanya omong kosong. Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesimpulan dari bab baju besi Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat live streamingnya kemarin memang terputus ya. Karena banyak faktor. Ya Ustadz bangkong dan lain-lain lah. Kemudian ada beberapa kendala. Alhamdulillah pagi ini semuanya on fire. Doakan semoga kru kita, teman-teman kita multimedia selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penting nih, dua orang yang duduk di belakang panjenengan itu sangat-sangat penting. Kalau beliau berdua tidak ada maka
ya ndak bisa menyebarkan dakwah kita ini melalui media sosial. Ngaji iki terus sering disyuting ini pemerah disyuting malah ndak penak malah ngaji. Malah ra penak ngono malah. Bukan apa-apa. Alhamdulillah Bapak Ibu, kajian-kajian kita kitab Syama'il ini alhamdulillah kalau kita lihat di YouTube itu grafik ya alhamdulillah 400 500 yang menonton, dan insya Allah nanti tahun depan bisa nyampe 1000 2000 3000, dan insya Allah itu akan menyebarkan kebaikan-kebaikan, memberikan kemanfaatan kemaslahatan. Dan memang pentingnya multimedia seperti ini adalah untuk mendokumentasikan kajian-kajian kita. Bapak Ibu, kalau jenengan nanti kesupen apa yang disampaikan Ustadz, maka silahkan tinggal buka saja narasi dakwah ngaji subuhan atau kitab Syama'il Masjid Al-Furqan. Selesai nanti insya Allah akan muncul seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut. Sebelum lanjut saya mohon izin mau minum dulu. Bismillah. Kita akan masuk ke bab nomor 16 yang ngasto kitab. Bab 16 atau judul nomor 16. Ini adalah membahas tentang babu majaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab nomor 16 ini hadirin, qaulal muallif, kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'anallahu bi ulumi fid dharain. Bab yang menerangkan tentang datangnya riwayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri sifat mighfar. Mighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mighfar. Mighfar itu artinya topi, helm yang terbuat dari besi yang dipakai oleh Rasulullah ketika perang. Bayangkan, Rasul, manusia yang mulia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat Muhammad awakmu, ora lek bakal mati awakmu, itu masih memakai topi besi. Bapak-bapak, nyen sewu, kita ini pakai helm saja seharian rasanya bagaimana? Apalagi sumuk panas. Bagaimana kalau memakai helm dari besi? Mungkin Pak tentara pernah pakai helm dari besi? Bagaimana rasanya? Kenapa? Karena helm dari besi ini dipakai ikhtiaran, sebagai ikhtiar kita, ikhtiar pasukan perang untuk menahan diri dari bacokan pedang ke kepala. Pedangnya tidak bisa nembus, Pak. Dari panah, dari tombak. Kadang-kadang tombak itu kan gak pilih-pilih, Pak. Orang enak tombak aku milih dodo aku milih gulu, ada. Kadang-kadang tombak itu ke kepala. Makanya banyak pasukan kaum muslimin yang wafat gugur syahid kena di kepala. Karena mungkin tidak pakai mighfar. Rasulullah memakai mighfar. Mighfar itu kata Syekh Abdul Razak, minal ghafri wa huwa as-sitru, yaitu yang dipakai oleh orang-orang yang berperang di kepalanya. Jadi mighfar itu topi yang dipakai. Moga Pak mati di sini, di depan sini lebih afdol. Insyaallah. Arep ngantuk iki sungkan nek ngarepe Ustaz. Baik. Jadi mighfar itu adalah topi besi yang dipakai oleh orang yang berperang, dibuat dari besi untuk melindungi kepala dari pedang, bacokan pedang, dari panah, dari tombak. Baik, kita langsung ke hadis 112. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Malik bin Anasin an ibn Syihabin an Anas bin Malik. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. No, niku bedane napa? Kalau Anas Malik bin Anas itu sahibul madhab, piyantun ingkang kagungan madhab. Sinten namine? Imam Malik. Imam Malik niku bapake namine Anas. Tapi wonten sahabat Nabi namine Anas bin Malik, wonten sahabat namine Anas bapaknya Malik. Jadi kualik, Pak. Sitoe Malik bin Anas, satunya lagi Anas. Jangan kebalik. Lek Malik bin Anas itu adalah tabi'ut tabi'in ya, atau tabi'in ya. Ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in, ada yang mengatakan tabi'in. Beliau yang mempunyai madhab Maliki itu. Jadi madhab Maliki itu sekarang banyak sekali menyebar di daerah Afrika Utara, Bapak Ibu.
Pokoknya mulai dari Libya, Aljazair, Tunisia, Maroko, itu roto mazhabnya adalah mazhab Maliki. Jadi umpama salat niku Allahu Akbar mboten sedekap, Pak. Jadi jenengan kalau ada orang kok salat Allahu Akbar mboten sedekap, mumpun jenengan, sampean ki salat model apa iki? Ndak, itu salatnya mazhabnya Imam Malik. Loh, Imam Malik berarti ndak ikut Rasulullah. Loh, Imam Malik berpendapat salat niku mboten sedekap karena mengikuti Rasulullah. Loh, kenapa jenengan kok sedekap? Karena kita juga mengikuti Rasulullah. Terus yang bener ki sing di Rasulullah. Itulah pentingnya belajar fikih perbandingan. Jadi Rasulullah niku ngeten, Pak. Jenengan jangan bingung kenapa kok imam-imam itu kok beda pendapat niku teng napa. Jangan heran. Kalau Anda belajar fikih perbandingan seperti tadi malam kita belajar di Al-Ikhlas itu, ternyata Rasulullah itu mengatakan satu permasalahan itu ternyata tidak hanya 1-2 hadis, kadang-kadang ada sampai 3-4 hadis dan semuanya sahih kadang-kadang, dan itu kadang-kadang kelihatan bertentangan, Pak. Kadang-kadang bertentangan. Seperti Rasulullah itu sholatnya sedekap, tapi di hadis yang lain Rasulullah itu tidak sedekap. Seperti basmalah dalam sholat, ada sahabat yang meriwayatkan Rasul ki bar takbir meneng sedilut terus langsung alhamdulillah. Di hadis yang lain Rasulullah itu setelah takbir meneng sedilut kemudian bismil. Loh, kok iso ngono, kontradiksi? Itu tidak kontradiksi. Makanya ulama itu ketika menyikapi ada 2 hadis yang bertentangan dan semuanya sahih, itu kadang-kadang ada yang menggunakan metode tarjih. Metode tarjih ini kenapa? Metode tarjih itu memilih salah satu hadis yang paling kuat. Makanya kalau Anda melihat ada imam yang gak mau coba bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillah, itu madhabnya Maliki juga itu. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Karena dalam madhab Maliki bismillah itu bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Nah, itu berarti dia mentarjih. Aku milih sing Rasul ndak pakai bismillah, tarjih itu namanya. Tapi ada metode namanya jam'u wa taufik. Jadi hadis loro sing ketoke muta'arid ini bertentangan ini digabung, ditemokne, Pak. Tak ditemokne iki piye? Seperti contoh yang paling konkret niku seperti pembahasan tentang masalah tidur. Ya, Pak Menteri kita bahas itu. Tidur itu membatalkan wudhu napa mboten Bapak Ibu? Sare tidur niki mangke jenengan ngaos ya cucu males wis jok Sidratul Muntaha. Kinten-kinten mangkin jenengan salat suruk niku wudu malih napa mboten wudu malih? Oh ya, wudu Pak Ustaz. Mboten Pak Ustaz. Baik, nah makanya pentingnya fikih perbandingan karena dalam hadis itu ada beberapa hadis sing niku lek awake dhewe maca iki bingung, Pak. Makanya kalau kita langsung mengatakan saya langsung mengambil dari Rasulullah, cetok karo hadis sing loro sing adepan ya bingung. Terus iki piye iki ndi? Kabeh sahih. Makanya pentingnya kita belajar melalui para ulama. Imam madhab itu menciptakan atau membuat hukum itu bukan berarti gawe hukum dhewe mboten, Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambal itu membuat hukum-hukum, menyimpulkan hukum-hukum bukan berarti gawe hukum dhewe ndak manut Nabi mboten. Imam 4 ini membaca Quran, membaca hadis, kemudian mengambil kesimpulan karena mereka bisa dan mampu untuk mengambil kesimpulan. Lah awake dhewe ndak kelase, Pak. Awake dhewe ki opong bahasa Arab ya ora iso. Quran ya ora hafal. Kita ndak tahu asbabun nuzul, ndak tahu asbabul wurud. Beliau 4 ini yang terkenal kan 4 ini betul-betul memahami ikinya apa kok ngene iki akhirnya, dan pemahamannya beda-beda. Imam Abu Hanifah itu terkesan longgar, Pak. Kata Imam Abu Hanifah, tidur itu arep gloso, senden, murep, mlumah tidak membatalkan wudhu. Jadi jenengan senden nggih, Pak? Saking nikmatnya menikmati kajian, wis teko Jakarta. Tangi-tangi sarapan wis metu, Pak. Sarapan wis metu. Kata Imam Abu Hanifah, la tangkidul wudu. Ndak batal wudumu. Kalau mau sholat suruko. Karena tidurmu tidak membatalkan wudu kecuali dalam tidur itu Anda yakin kalau Anda batal. Jadi pas tidur itu jenengan yakin maaf kentut umpamanya. Dan Anda yakin sadar kalau kentut, ya berarti harus
Tapi kalau selama Anda tidur nyenyak itu tidak ada masalah, ya ora rumangsa lek kentut, ndak rumangsa lek macam-macam, maka sholat Anda lanjutkan, ndak membatalkan wudu. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena beliau berdalil pada sebuah hadis. Waktu itu Rasulullah datang ke masjid, melihat para sahabat ada yang tidur sampai ngorok-ngorok, Pak. Terus kemudian dikomati, bodoh sholat tanpa wudu. Oh, kata Imam, berarti turu ki ora batalne wudu. Kata Imam Malik beda lagi. Kata Imam Malik itu pokoknya turu kuwi batalno wudu. Tidur itu mau tidur ngletak, mlumah, murep, senden, ora senden, wudune batal. Ngoten. Dadi jenengan umpamane nyuwun sewu Pak, ngeten iki lenggah ngeten nggih Pak. Kok tahu-tahu Pak Marji ngoten. Sak detik rong detik batal Pak, mangke lek badhe salat surup isra wudu Pak. Imam Malik niku. Kenapa? Karena Imam Malik berpendapat bahwa Rasulullah SAW mengatakan, idza istaiqadha ahadukum min naumihi, kalau ada seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadahu salasan qabla an yatawadda, supaya mencuci tangannya 3 kali sebelum wudu. Berarti wong lek turu dalam keadaan apapun harus piye jali lek cethuk ngono kuwi. Gek padha-padha sahihe, Pak. Sing pertama mung tidur ndak wudu salat, sing kedua lek sampean keturun wudu terus salat to. Imam Asy-Syafi'i mengambil jalan tengah. Al-jam'u wa taufik. Sitok mengatakan batal, sitok ora batal. Imam Syafi'i mengambil jalan tengah iki piye penak iki? Akhirnya beliau mengatakan tidak semua tidur membatalkan wudu. Jadi tidak semua tidur itu membatalkan wudu, Pak. Apa kata beliau? An-naumu 'alal hay'ah. Hanya tidur yang nyenyak dan pulas yang membatalkan wudu. Jadi sing wudune batal niku orang yang tidurnya ngleses, Pak. Nyen sewu nggih, nyen sewu ngeten iki jenengan lenggah ngeten iki senden tembok, senden karpet, senden apa. Ngeten iki kita ngleses napa mboten sarene? Ya ngleses to, Pak wong. Tapi kemudian bandingkan dengan jenengan tidurnya jenengan mboten senden, tapi ngeten Pak nyun sewu kalih sila karo senggol koncone. Enek lindu. Wah. Niku ngleses napa mboten kinten-kinten? Apalagi angguk ngoten niku ngrungokne khutbah angguk. Sinten ayo sing pas khutbah niku angguk. Wis khutbah ndak penak Pak Ustaz. Sepuh ra bengok-bengok, srenek. Intonasinya datar terus Pak Ustadz. Ya sudah, bismikallahumma. Jadi Arab Jumatan itu dongane bismikallahumma ahya. Makanya jangan heran kalau orang Indonesia ini kakayan korupsi, Islam tapi maksiat jalan. Masalahnya pas khutbah niku turu Pak. Coba pas khutbah itu jenengan semangat, mandi dulu yang bersih. Ya kalau bisa itu saya pokoknya saya ketika khutbah jangan sampai tidur. Karena khutbah itu penting. Kadang-kadang khutbahnya bengok-bengok penting malah tinggal turu. Makanya wong Indonesia nih, wong Islam nih ngeten-ngeten iki. Makanya kalau khutbah Jumat ini kita dengar dengan baik, insya Allah kualitas keislaman kita akan menjadi semakin baik. Niki wonten sing biasanya tidur waktu mendengar khutbah? Makanya selalu kami sampaikan kepada para khotib, khotib. Perlu sekarang ini revolusi. Revolusi khotib Pak. Jadi sing sepuh-sepuh niku wayahe wis pensiun mawon lah. Wis sing sepuh-sepuh menjadi penasihate khotib. Nah terus sing khotib sapa Pak Ustadz? Sing nom-nom. Yang muda-muda yang masih semangat 45 ini sing iso bengok-bengok nih. Jadi kalau khotibnya masih muda, masih iso teriak-teriak, orang-orang tidak akan ngantuk. Khotibnya apik. Apa nih sing pokoknya yang kalau di Arab itu khotbah itu dari awal sampai terakhir itu ref terus Pak. Nadanya tinggi terus. Kalau kita kan enggak, chorus terus Pak. Apa jenenge lagu nih? Wis pokoke ngesor. Apa nih? Enggak tanpa ada suara tinggi sama sekali. Kayak khutbahnya itu yaitu khutbah 5 tahun. Jadi buku khutbah sing 5 tahun atau khutbah seumur hidup. Engko nepai lek Rabiul Awal babakan mulutan. Engko lek teko bulan Rajab ya babakan Rejepan Isra Mi'raj. Engko lek teko poso ya babakan poso. Niku kan buku sampai lecek. Buku khutbah seumur hidup. Harus up to date Bapak Ibu. Khotib-khotib ini jangan sampai hanya yang penting enek buku khutbah kula waos, jangan.
Ini harus up to date. Saat ini masalahnya apa? Sekarang masalahnya adalah mau pilkada. Ndak apa-apa di khotbah nih. Bagaimana cara memilih pemimpin yang baik? Insya Allah kabeh baik. Yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Loro iki kira-kira sing apik sing endi? Sampaikan kepada umat. Ya ojo vulgar, coblos nomor 1 atau nomor ndak. Kriteria kita sampaikan. Pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang A, B, C, D. Saiki umpamane coronane akeh neh, sampaikan itu. Supaya umat kita ini tercerahkan dan menjadi lebih cerdas. Mangga sing diwaca Maulud Nabi ya, Pak. Ya itu bagus, cuman nek ndak ada ya nak Maulud Nabi tapi disetting dengan mode baru, gaya baru. Kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kontemporer, itu kan tepat. Bagaimana Rasulullah memimpin diterapkan dalam kepemimpinan hari ini, bagaimana Umar bin Khattab memimpin diterapkan dalam kepemimpinan hari ini, itu baru mantap itu khotib. Makanya perlu ada revolusi khotib. Jadi takmir ini supaya memperhatikan khotib-khotibnya gitu. Baik, stoknya renek Pak Ustadz. Ini yang susah nih. Golek stok nih. Lah niki mawon sing ngaos niki sepuh-sepuh, Pak. Kula mbayang nek jenengan pun yantakil ila rafiqul a'la. Pun dipundhut kalih ingkang maha kuwas terus sing ngaji Samail niki sinten wae. Makanya anak-anaknya diajak, Pak, putra-putri diajak. Le bapak arep ngaji ayo melok le. Ya alhamdulillah kami juga selalu mengajak anak-anak kami ajak. Wis to Mas nang kene ngantuk tidur jeneng cah cilik. Bocah umur 5 tahun 10 tahun niku lek jak ngaji kan iki ngaji apa? Belum paham tapi kita biasakan mereka untuk mengenal lingkungan yang baik. Lek kacilik pun dikenalnya kalih lingkungan yang baik, insya Allah gedine niku mboten kaget, Pak. Tapi lek cilik ora tau dijak nyang masjid, ora tau dijak ngaji, niku mangke kaget niku gedine, shock niku mangke. Makanya mohon maaf yang sepuh-sepuh putra-putri ini kalau ada diajak, istrinya diajak, suaminya diajak, tetangganya diajak, wis toh, ndak usah takut itu. Jatah sarapannya insya Allah cukup lah. Nggak usah khawatir. Ustadz saya itu sungkan mau ngajak tetangga. Kenapa? Bedilek kurang mangke sarapannya Pak Ustadz. Mboten sareng mboten kurang. Baik. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Rasulullah SAW berkata, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkata wa alaihi mighfarun. Anas bin Malik mengatakan satu ketika Rasulullah masuk ke Mekah, ini untuk Fathul Mekah. Masuk ke Mekah untuk Fathu Mekah. Fathu Mekah niku masa penaklukan kota. Jadi Rasulullah itu di Madinah, Pak. Dulu di Mekah terus hijrah teng Madinah terus balik malih teng untuk menaklukkan Mekah. Datang ke Mekah wa alaihi mighfarun. Di kepala beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada memakai mighfar. Memakai topi atau helm dari besi. Faqilalahu maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang berkata kepada Nabi, hadza ibnu Khattal. Rasul, ada apa sahabat? Niku wonten Ibnu Khattal. Sapa niku Ibnu Khattal niku? Niku wonten Ibnu Khattal niku gelantungan nemplek-nemplek tenggene kiswahe Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Uktuluhu, bunuh. Jadi nalika Rasul datang ke Mekah pakai mighfar, niki hadisnya kan menceritakan lek Nabi niku nalika Fathu Mekah memakai apa? Mighfar, topi besi. Terus ketika sampai Mekah ada sahabat yang datang Rasul, wonten Ibnu Khattal. Neng ndi niku lho, nglayut neng gone kata Rasulullah, uktuluhu, bunuh dia. Nah, lek hadis ngeten iki dipahami, mboten dipahami utuh kan, Rasulullah kok tukang mateni wong ya. Kata bunuh dia. Siapa yang disuruh bunuh? Ibnu Khattal. Ada Ibnu Khattal yang sedang bergelayut di Ka'bah. Kenapa sih dia gelayut neng gone Ka'bah niku? Nanti kita terangkan pelan-pelan ya Bapak Ibu. Jadi bismillah kita terangkan syarahnya. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika masuk Mekah memakai mighfar. Tetapi nanti juga ada di riwayat yang lain Rasul itu ketika masuk Mekah pakai imamatun sauda, pakai sorban hitam. Nah ini kan hadisnya kan malah di satu sisi Rasulullah memakai mighfar, memakai topi besi, tapi riwayat yang lain Rasul masuk Mekah memakai sorban. Ayo piye jale? Terus yang bener saya ndi ngeten iki?
Sama-sama sahih. Yang pakai mighfar hadis sahih, yang pakai udeng atau apa namanya? Sorban hitam juga sahih. Piye ngene kira enek hadis sing beda ngeten iki. Maka para ulama nanti piye carane? Ada yang mengatakan, oh Rasul itu pakai mighfar dulu kemudian baru pakai sorban. Jadi tumpuk, Pak. Ada yang mengatakan Rasul sampai Mekah setelah peperangan usai tidak ada masalah, mighfare dilepas kemudian ganti pakai sayangnya mboten damel sorban. Jenengan pirsa Buya Yahya. Nggih ngoten niku. Kula iki nggih sakjane pengen sorbanan tapi saja ora tek pantes lek kula sorbanan. Asal ora biasa ngoten. Jadi kalau di AA game itu sorban. Jadi pakai sorban itu kalau kata Buya itu sunnah. Makanya kalau di satu lingkungan itu biasa ustadz pakai sorban, maka jamaah tidak boleh pakai sorban, Pak. Kenapa? Karena nanti salah alamat. Enak wong arep mertamu ning gone ustadz kleru ning gone. Lho nyang kok kleru? Lah padha-padha sorbanane Pak Ustadz. Makanya jamaah tidak boleh niru-niru gayanya ustadz. Kenapa Pak Alam? Gak boleh. Ustadz jenggoten terus jamaah sing kalau itu tidak apa-apa. Tapi jenggotnya aja luwih kantel timbang ustadz ngoten lho. Engko kleru enek wong konsultasi, woi brewok dikirane ustadz bakane jamaah ustadz. Jadi penting memang gayanya ustadz itu, gayanya kiai ustadz itu kalau ustadznya pakai napa? Pakai gamis ya. Gamisnya kandel nggih. Biasanya kalau syekh itu pakai gamis kandel tebel. Di Arab itu biasanya yang membedakan antara orang biasa dengan syekh dengan ulama itu neng pakaian, Pak. Kalau syekh itu nggih ndamel gamis, pakai jas gamis. Jubah, pakai jubah yang dari atas sampai bawah itu. Nah, jamaah gak oleh gawe ngono kuwi engko kleru. Kleru konsultasi kleru wis ibu-ibu arep konsultasi meneh kleru yang kula niki padha-padha kantos jenengan. Nggih masalah kula badhe pegatan niki masalahe. Padha-padha. Dadi ora sah madani gayane kecuali lek Ustadz Anang ra apa-apa walos jenengan los dol mau wonten jamaah niku Ustadz kula ngefan kalih jenggote jenengan. Kula niru jenggote jenengan monggo. Sing ngene iki ajane waya kan yo ngene to ngeten. Ya ada Ustadz teman Ustadz Rifki itu kan. Tapi kula pikir-pikir aku lek brewok ngono kuwi aja ora tek pantes ya. Masalahnya ora kaya wong Arab ngoten kan ada Ustadz yang keturunan Arab gitu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah ada dalam riwayat itu mengatakan masuk pakai mighfar, tapi di riwayat yang lain masuk pakai sorban hitam. Mana yang benar ya tadi? Bisa jadi setelah masuk Mekah sudah keadaan aman, mighfar dilepas terus pakai apa? Sorban. Wallahu a'lam bishawab. Niku bisa-bisa itu jamak wa taufik, Pak. Ndak kemudian langsung membenturkan, ora iso iki kok iso. Rasulullah kok iso loro ini piye iki ceritane. Bisa jadi kemungkinan itu terjadi. Kita lanjutkan. Faqilalahu, Rasulullah sampai Mekah memakai mighfar, memakai topi besi. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Siapa sahabat itu? Ada yang mengatakan sahabat yang datang kepada Nabi itu namanya Sa'id bin Khurais. Sa'id bin Khurais. Ada yang mengatakan itu adalah sahabat Sa'id bin Khurais datang kepada Nabi lapor. Komandan, ada apa? Niku wonten Ibnu Khattal niku. Dhek nemplek-nemplek gantungan nang gone kiswahe Ka'bah. Kata Rasul apa tadi? Uqtuluhu. Bunuh dia. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk membunuh Ibnu Khattal? Karena Ibnu Khattal termasuk orang yang dibunuh di dalam Fathu Mekah. Di dalam Fathu Mekah itu tidak banyak yang terbunuh, hanya sedikit termasuk Ibnu Khattal itu. Mesti kita berpikir mesti dosanya gede lagi sampai dipateni. Nah, begini, Ibnu Khattal itu siapa sih, Pak? Bu, Ibnu Khattal itu adalah salah satu seorang Muslim sebenarnya, seorang Islam. Tapi kemudian akhirnya murtad, Pak. Jadi Ibnu Khattal niku wong Islam tapi akhirnya murtad. Kemudian dia juga punya pembantu Muslim, pembantunya dipateni pisan, dibunuh. Terus kemudian senengane Ibnu Khattal niki mencaci, menghina, melecehkan Nabi dengan syair-syairnya. Bahkan dia punya 2 budak tukang nyanyi, penyanyi niki, budake penyanyi niki.
Setiap hari suruh nulis lagu, suruh menciptakan syair sing isine ngenyek, ngetrek-ngetrek, menghina junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bendino nyanyi niku. Jadi budake niku bendino disuruh untuk nyanyi yang isi nyanyiannya itu adalah hinaan, cacian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzu billah. Dan dia sendiri juga suka mencaci Rasulullah. Sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia suka mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi namanya? Ibnu Khattal. Jadi senengane niku menghina, mencaci dengan lisannya. Wes, ngoten niku kata Rasul. Wes bunuh. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang-orang yang menghina Nabi, orang-orang yang mencaci Nabi, yang menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak pantas, kata Rasulullah bunuh. Makanya di Perancis kemarin kan ada guru yang memerintahkan untuk ke murid-muridnya, siswanya untuk menggambar. Jadi wonten guru Pak memerintahkan kepada muridnya, ayo sekarang gambar Muhammad. Ada satu siswa yang Islam ndak mau, gambar ndak mau. Akhirnya guru niku wonten sing dipenggal Pak, ada yang menggal Pak. Mungkin terinspirasi dari hadis ini Pak. Ya saya ditangkap gitu loh. Karena memang dia ya memang begitu zaman Nabi. Nah kalau sekarang ya harus ikut prosedur hukum Pak. Kok ada orang mencaci Nabi terus jenengan bunuh, jenengan dihukum Pak. Akhirnya kita serahkan kepada yang berwajib. Wis ngono ae, ora usah main hakim sendiri. Karena zaman Nabi hakimnya Nabi Pak. Yang perintah membunuh siapa? Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat. Maka siapa yang mencaci Nabi, siapa yang menghina Nabi, siapa yang melecehkan Nabi, ya dilaporkan aja kepada yang berwajib, ben ditangkap, ben diproses secara hukum. Nah, makanya berat Pak, dosane menghina Nabi itu berat. Makanya mohon maaf nih, termasuk salah satu takzim kita, hormat kita kepada Nabi itu, kita selalu membahasakan Nabi itu sebagai yang mulia. Contoh, apalagi menisbatkan fisik nih Pak. Makanya ada lagu kemarin nih, lagu yang kontroversial itu, judulnya Aisyah istri Rasulullah. Ibu-ibu hafal? Surat An-Naba hafal Bu? Kok enggak hafal ya Pak Ustadz? Sementara lagu-lagu baru kok hafal cepat sekali. Tapi ngapalnya An-Naba nih pun pinter-pinter tahun mboten hafal nih. Ya itulah setan kali. Setan niku nggih ngoten niku pinter nggih. Jadi kalau dalam lagu Aisyah itu diceritakan tentang romantis, memang romantis kan. Menceritakan fisik. Termasuk istri-istri Nabi juga enggak boleh. Kemudian kan langsung digambarkan bibirnya, kemudian pipinya. Ya Allah, kalau kita mengatakan pipi Nabi, kita jangan langsung mengatakan pipinya Nabi. Ya Allah, itu kan takzimnya kurang. Ya minimal kita katakan pipinya yang mulia, pipi Nabi yang mulia. Karena apa yang ada pada Nabi itu mulia semua Pak. Rambutnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pipinya Nabi yang mulia. Apalagi kalau masalah fisik itu, kalau bisa termasuk istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa-apa. Ini takzim kita kepada Rasulullah. Jadi genenek bedane ngono lho antara pipine awake dhewe karo pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Ya sama-sama punya pipi. Saya punya pipi, jenengan punya pipi, Nabi punya pipi. Tapi mosok dipadakne pipine ade sampai pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama. Kita punya keringat, Nabi punya keringat. Tidak sama kan keringat kita dengan keringat Nabi? Tidak sama. Keringatnya Nabi wangi, keringat panjenengan ya sekuilah ya. Sekuilah bahasane jenengan piyambak sing pirsa. Makanya ketika Ibnu Khattal ini suka mencaci, menghina Nabi, kata Rasulullah, uktuluh, bunuh aja itu, bunuh. Akhirnya dibunuh Ibnu Khattal itu. Bukan berarti Nabi itu tidak pemaaf dan sebagainya, tapi ini bahaya kisah ngono kuwi, bunuh langsung. Jadi ini menerangkan bahwa yang pertama Rasul masuk pakai topi besi, yang kedua tentang hukuman penghina Nabi. Maka kalau kita sekarang maaf tidak marah Nabi kita dihina, awake dhewe mboten emosi Nabi kita. Maksudnya emosi dalam artian positif nggih. Emosi dalam artian kita membenci orang-orang yang menghina Nabi, maka cinta kita kepada Nabi ini dipertanyakan Bapak Ibu. Minimal ya diboikot lah produknya. Alhamdulillah sudah pindah ke santri.
Di mana-mana kami ngaji alhamdulillah sudah, kecuali yang catering Bapak Ibu. Catering itu oh saya aku wasian. Alhamdulillah ini termasuk luar biasa ini. Sudah paling tidak kita boikot produknya. Sampai ada permintaan maaf. Lah wis minta maaf yo, ya kita maafkan. Lah lek ra njaluk ngapura yo. Ya bagaimana ini? Kita tidak bisa untuk mengingatkan dia, tapi minimal kita boikot produknya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Baik. Hadis 113. Haddatsana Isa bin Ahmad. Qala haddatsana Abdullah bin Wahbin. Qala haddatsani Malik bin Anas. An Ibni Syihabin an Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah ta'amal fathi, bahwasanya Rasulullah masuk ke Mekah pada saat Fathu Mekah. Wa ala ra'sihi mighfar, di atas kepala beliau yang mulia ada topi besinya. Qala falamma naza'ahu ja'a rajulun, ketika beliau melepas mighfar itu karena sudah merasa aman. Jadi lek mighfar itu dilepas berarti kondisinya sudah lepas lagi melepas mighfar, datanglah siapa tadi? Sa'id bin Khures. Nabi Ibnu Khotol muta'alikun bi astaril Ka'bah. Ini kalau wonten Ibnu Khotol ngamploki Ka'bah, pertanyaannya ngapain itu si Ibnu Khotol nemplek-nemplek teng Ka'bah? Gandulan yang gone Ka'bah, kaya nek gandulan liyane mawon. Bapak Ibu, ketika Rasulullah masuk ke Mekah, beliau mengatakan, siapa yang masuk ke masjid aman. Orang-orang musyrik yang tinggal di rumah aman. Jadi sapa sing mlebu nyanggone Masjidil Haram aman, sapa sing ning jero omah. Tapi lek sampean mangga sliwar-sliwar arep nantang, ya kami akan sikat, kata Rasulullah. Tapi lek sampean ning nggone Ka'bah aman. Makanya banyak waktu itu orang-orang musyrik sing ning nggone Ka'bah, sing ning jero omah. Termasuk Abu Sofyan. Bapak Ibu kenal Abu Sofyan? Belum kenal. Terus kenalnya siapa jenengan? Abu Sofyan ini pentolane wong musyrik, Pak. Perang Uhud itu yang sampai Nabi berdarah-darah niku pimpinannya Abu Sofyan niki. Punya istri namanya Hindun. Kalau Hindun kenal Bapak Ibu? Ya istri Abu Sofyan itu. Jadi Abu Sofyan punya istri namanya Hindun. Hindun ini yang memakan jantungnya pak leknya Nabi namanya Hamzah. Karena dendam akhirnya menyuruh seorang budak hitam namanya Wahsy kayak patenono Hamzah karena aku dendam sama dia. Akhirnya Wahsy niku, memang Wahsy itu seorang hitam legam, pemanah apa tukang tombak, sniper lah kayak saat ini. Langsung tembus dada, Pak. Roboh lah Hamzah. Ya sempat toa-tawe tapi kemudian roboh. Ketika beliau wafat, gugur, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimakan oleh Hindun. Jadi tapi ujung-ujungnya besok Hindun ini mlebu Islam, Pak. Makanya kita tidak boleh mengutuk orang, itu tidak boleh. Jenengan badhe ngaos ngeten iki nggih. Arep nyanti yang Al-Furqan. Sementara ada yang masih disis kampling plek dominonan. Ngono ki ya ambune kreseng-kreseng ahli neraka. Tidak boleh, Pak. Kita melihat orang ahli maksiat itu dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih didongakne. Tonggone sampai jam 7 bangkah tutupan rung tangi rung subuhan dongakne ya Allah muga-muga sadar. Duwe tangga krungu adzan ora gelem yang masjid dongakne ya Allah muga-muga pikantuk hidayah. Duwe kanca duwe tangga sik non muslim belum masuk Islam dongakne ya Allah muga-muga hidayah masuk ke dalam dirinya. Begitu hadirin. Jadi malah jangan disinisi, aja malah disedak-sedakne. Nah, jadi setelah kemudian gugur dibelah dimakan. Rasulullah itu sempat marah-marah sama Hindun. Wes neraka kabeh, ternyata Allah diingatkan, Pak. Rasulullah, apa otoritasmu kok sampai neraka-nerakane wong kuwi? Kamu tahu apa Nabi? Siapa yang tahu masa depan? Langsung Nabi diingatkan. Kamu tidak bisa mengatakan itu akan menjadi ahli neraka dan sebagainya. Hanya aku yang bisa mengatakan itu, kata Allah. Makanya Allah dalam surat Al-Ahzab mengatakan tabat. Ini kan intinya Abu Lahab besok mati kafir nyemplung. Padahal waktu surat itu turun Abu Lahab masih seger kewarasan, Pak. Turunlah surat Al-Ahzab yang mengatakan besok awakmu kuwi mati kafir nyemplung neraka. Lalu Abu Lahab niki cerdas kan,
wayahe tobat, Pak. Wayahe lho. Lah aku yang Al-Qur'an kok dinas mlebu neraka padahal saya urip, Pak. Hanya aku yang bisa mengatakan itu, kata Allah. Engkau tidak bisa, meskipun engkau nabi, engkau tidak bisa memponis orang itu ahli neraka atau tidak. Akhirnya betul, Pak, yang namanya Hindun yang pernah makan jantungnya Hamzah ini ujung-ujungnya masuk Islam. Abu Sufyan panglima perangnya kafir Quraisy waktu perang Uhud, yang bencinya setengah mati, bukan setengah mati, mati-matian kepada orang Islam, akhirnya masuk ketika Fathu Makkah itu. Siapa yang berada di rumahnya Abu Sufyan selamat, siapa yang nemplek nenggone Ka'bah selamat, siapa yang masuk rumah selamat. Termasuk Ibnu Khattal niki nemplek nenggone Ka'bah, gen apa? Gen selamat. Tapi ternyata tidak manfaat. Awakmu masih nemplek neng Ka'bah, masalahnya dosamu gede, Khattal. Apa? Ngenyek aku. Kira tak tok-tok neng kalau sampean selamat terus urip terus, engkau terus ngenyek aku, bunuh, kata Rasulullah. Karena Rasulullah lebih tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan izin Allah. Jadi jangan dengar, sadis mana Rasulullah. Ya, termasuk Bapak Ibu, di zaman Abu Bakar niku, setelah Rasulullah wafat, niku kan mulai umat orang-orang itu banyak yang murtad, banyak yang tidak mau bayar zakat, Pak. Akhirnya kata Abu Bakar, piye penake ya wong-wong ki sing ra gelem bayar zakat iki penake diapakne ya? Apa didenda ae? Kata Rasul, kata Umar, ojo, bunuh aja. Jadi wong-wong sing ndak gelem bayar zakat di zaman Abu Bakar dibunuh, Pak. Kenapa? Karena bahaya lek tok-tok ini so mempengaruhi koncone untuk ndak bayar zakat. Kenapa? Umar kok dilawan. Umar bin Khattab niku setan mon wedi, Pak. Berarti angker ra umum Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku nyandi-nyandi bawa pedang, Pak. Bawa pedang kemana-mana bawa pedang kemarin. Kok sampai enek sesuatu yang tidak pas, dikon milih, Pak. Milih Islam mau milih Nabi apa milih anu? Lek sampe langsung celeng ngoten, Pak. Niku Umar bin Khattab. Dadi lek koyo nyon sewu koyo Habib Rizik niku sebenarnya belum seperti Umar itu. Kurang keras lagi, Pak. Iya, makanya kalau ada yang mengatakan, Habib Rizik kok keras, biasa, belum seperti Umar kok. Ya minimal mirip-mirip aja lah ya. Jadi Umar bin Khattab itu pernah ada dua orang Yahudi, satu Islam, udur-uduran, Pak, masalah lemah. Dan ternyata wong Islam niki memang rada ngregetne niki. Lemahe wong Yahudi niku dimplok. Si Yahudi niki gak trimo, akhirnya udur-uduran. Kuwi iki lemahku, kuwi lemahku kata sing Islam, padahal lemahe wong Yahudi niku. Wes ngene kata Yahudi, saiki ayo nganggone Nabi Muhammad ae. Saya percaya kalau nabimu itu adalah orang yang jujur, bisa menjadi hakim yang baik. Nah sing Islam niki malah ra gelem, ora sah. Nyanggone liyane ae rasa Nabi Muhammad. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya Umar datang, nyapa iki? Lah niki lho, lemah kula dicaplok oleh niki tiyang Islam niki. Kula jak tenggene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndak purun. Kata Umar, "Yo, sampean gelem ora nyanggon Nabi?" Wedi, Pak. Nggih lek nggih. Akhirnya wong loro tenggene Nabi. Akhirnya oleh Nabi diputuskan yang menang Yahudi. Karena memang tanahnya orang Yahudi dicaplok karo wong Islam niku. Berarti wong Islam wonten sing tukang nyaplok nggih. Kata diambil oleh orang Islam itu, dimenangkan si Yahudi. Pulang dari Nabi itu gremeng, Pak, sing Islam. Krungu Umar langsung pocok, Pak, celeng. Tanpa banyak bicara, namanya talk less do more. Iklannya rokok nih kalau, Pak, sedikit bicara langsung rasa kakek ngomong tebas. Kamu tidak terima, tidak terima, langsung tebas. Niku zamane Rasul Umar bin Khattab. Sinten sing badhe dadi Umar daftar sinten ya? Memang ya kudu enek sing tegas ngoten. Wong Islam niku kudu enek sing lah ngenteni aparat ra medun-medun akhirnya. Tapi ya memang negara ini negara hukum. Tapi harus tapi ketika memang yang berwenang katakan lelet dan lemot ya masyarakatnya kan ya gerah piye kok randang-dang di tangan. Sisih kula niku lho wonten adu ayam, wonten arena judi, wonten karaoke, meresahkan Pak Ustadz. Bikin anak-anak muda ini ranyang masjid malah berjamaah di karaoke, Pak Ustadz. Kulo tunggu-tunggu aparat saya laporkan kok ndak ditangani, ndak diberantas, ndak dibubarkan. Apa salah kalau saya membubarkan itu?
Lah ngenteni aparat ndak tang dibubar, ternyata ya mbuh ndak tahu rahasianya apa. Wah enggak enak, padahal masyarakat niku sampun resah sekali karena bisa merusak generasi dan sebagainya. Nah, makanya akhirnya mungkin ya berangkat dari situlah kemudian ada sebagian teman-teman kita yang memberantas kemungkaran dengan caranya sendiri. Oke, ya kita doakan aja semoga, ya sekali lagi kita doakan semoga aparat kita, aparat yang berwenang TNI Polri betul-betul bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hadirin muliakan Allah. Karena mereka lah yang bisa secara legitimasi bisa sing bubarne karaoke, bubarne yo mereka itu. Jadi hadis ini tadi menjelaskan tentang mighfar, menerangkan tentang Ibnu Khattal yang dibunuh oleh sahabat Nabi karena apa? Menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hadis yang nomor 113 itu ya dikatakan juga di tambahannya, wa qala Ibnu Syihabin wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhriman, dan pada saat Rasulullah Fathu Makkah itu Bapak Ibu, Rasul tidak sedang muhrim. Kenapa muhrim? Kita ini kadang-kadang sering terbalik ya antara muhrim kalih mahram. Kalau ada laki-laki yang dekat, jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang pakai baju ihram. Jadi sampai nuduh muhrimku berarti sampai nuduh ihramku. Kalau yang dimaksud itu adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi, maka bahasanya adalah mahram. Siapa mahram kita? Ibu kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, bibi kita, embah kita, niku mahram. Kalau ibu-ibu berarti bapak jenengan. Ibu-ibu boleh untuk menampakkan aurat sebagian seperti rambut di hadapan bapak, boleh menampakkan aurat seperti rambut di hadapan adik laki-laki, di hadapan pak lek laki-laki. Pak lek ya mesti laki-laki ya. Di hadapan pak leknya, di hadapan anak laki-lakinya boleh, karena mereka bukan muhrim loh ya, tapi mahram. Lek muhrim itu adalah orang yang sedang pakai baju ihram. Rasulullah waktu ke Mekah tidak dalam keadaan ihram. Makanya para ulama nggih berselisih loh niki Bapak Ibu. Tentang masalah ihram ini juga ada yang mengatakan mlebu Mekah kudu ihram. Tetapi ada juga yang mengatakan mlebu Mekah ya boleh tidak pakai ihram. Tetapi yang jelas Rasulullah masuk Mekah ini untuk hajat, untuk sebuah kepentingan. Maka kemudian mayoritas ulama mengatakan ketika masuk Mekah karena sebuah kepentingan li hajatin, boleh untuk tidak pakai baju ihram. Tapi memang yang terbaik ketika masuk Mekah pakai baju, dari mana pakainya? Dari miqat. Dari apa? Kalau jenengan dari Madinah kan berhenti di masjid namanya Bi'ru Ali itu. Bir Ali, wong Arab angel nyebut bir angel. Akhirnya hamzah hilang menjadi Bir Ali. Jadi aslinya bir niku biru, sumur Pak. Biru itu sumur. Biru niku sumur. Sumur niku lemah sing dijebol ngesor terus muncul air. Biru. Akhirnya lahjahnya orang Arab sulit mengucapkan hamzah, akhirnya menjadi Bir Ali. Jadi metu ke Madinah pirang kilo niko terus mandek nang nggone masjid niko. Kemudian berganti baju dengan ihram. Nah itu yang kemudian tapi Rasulullah masuk Mekah tidak pakai ihram. Ini menandakan bahwa orang yang masuk Mekah karena ada kepentingan khusus maka boleh untuk tidak memakai kain ihram. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit 10 menit ya. Untuk bab yang kedua adalah ini banyak ya. Bab imamah, majaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 17, okay, 10 menit atau 5 menit yang akan datang. Setengah 6 lebih sedikit insyaallah kita selesaikan ini kajian. Babu majaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang imamah. Napa wae imamah? Sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi Rasulullah itu sering memakai sorban karena memang pada zaman itu rata-rata orang itu pakai sorban. Makanya beliau itu sangat mencintai kebudayaan kaumnya, Pak.
Jadi menandakan bahwa tidak semua adat budaya itu tertolak, enggak. Buktinya Rasulullah pakai gamis, Rasulullah pakai karena waktu itu umatnya pakai surban. Apa itu imamah? Imamah itu adalah kain yang dipakai di kepala. Kenapa disebut dengan imamah? Karena dia menutupi seluruh kepala dan menutup secara sempurna. Pangeran Diponegoro, tuanku Imam Bonjol, A'ak Gim, Buya Yahya itu pakai surban. Memang ciri khasnya begitu, Pak. Lek kadung ngoten niku nggih, ngoten niku ciri khasnya. Iya, termasuk itu. Tidak tahu ditangkap KPK atau belum itu, Pak. Allah alam ya. Nah, Bapak Ibu, yang mau kami sampaikan, wal aslu fil libasi al-khil. Al-khilu. Hukum asal dari pakaian itu adalah halal. Saya ulangi, pemirsa Narasi Dakwah dan seluruh Bapak Ibu pemirsa hadirin. Hukum asal dari pakaian itu adalah halal. Inilah enaknya Islam. Seperti halnya hukum asal semua makanan itu halal. Hukum asal semua pakaian itu halal, kecuali ada dalil yang melarang hal tersebut. Penake dadi wong Islam niku napa? Semua makanan iki halal, kata kaidah. Halal los pokoknya, Pak. Makanan apa saja dari A sampai Z niku hukumnya halal. Kopi hukumnya, makanya bismillah diminum. Harus banyak minum karena suaranya habis ini. Kopi niku halal. Nopo halal A sampai Z illa madallat dalilu ala tahrimihi. Kejaba enek dalil Quran hadis yang menerangkan bahwa makanan atau minuman itu diharamkan oleh Allah. Dan saya mau tanya, yang diharamkan Allah itu sedikit atau banyak pada makanan? Titik, Pak. Coba saat ini diwalik nggih. Apa diwalik? Hukum asal makanan itu haram. Kabeh makanan haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Jenengan lho badhe ngunjuk kopi dadak buka Quran. Kira-kira enek ora ya dalile Quran. Jadi enaknya dalam Islam itu makanan, muamalah, dodolan, pakaian itu aslinya halal kabeh. Kejaba nek dalil sing ngaramne. Dan itu sedikit sekali. Jadi ning gone Quran niku, ning gone Quran hadis niku makanan yang diharamkan itu ndak banyak, Bapak Ibu. Ndak banyak. Napa niku? Daging babi, darah, bangkai daging babi yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau untuk selain Allah. Nanti teruskan dalam hadisnya wa harrama al khobais, Allah mengharamkan yang menjijikan. Tikus niku jijik napa mboten? Makanya haram, nggih. Termasuk nanti hayawanun dzinabin, hewan yang sing metu siunge niku ya haram, sing duwe cengkraman kuat juga haram. Mboten kathah. Makanya Islam itu enak sekali, enak. Makanan itu los, arep mau poin apa? Silahkan. Tapi kalau ada di Quran itu yang diharamkan, ya jadi sedeki. Termasuk pakaian itu semuanya halal. Makanya pagi ini nyun sewu nggih. Pemirsa Narasi Dakwah yang hadir di masjid ini beda-beda. Enek sing rukuhe mukenanya warna putih, ada yang bunga-bunga. Apa nih? Enek sing warna biru. Nyantai mawon. Yang penting mukena itu menutup aurat. Makanya ada aturan-aturan dalam mukena itu. Jangan sampai pakai mukena yang semriwing. Kenapa semriwing? You can see. Maaf Bu, kadang-kadang neng jerone niku daster lengan cendek. Ya daster nggih masak, nggih umbah-umbah. Wayahe salat langsung mak seluduk nganu rukuhe. Kadang-kadang rukuhnya ini tipis, terus dia pakai daster atau kaos lengan pendek, akhirnya semriwing kelihatan dari luar. Wah, ini juga tidak sempurna malian sholat ini. Silahkan pakai mukena model apa saja, merek apa saja, warna apa saja. Yang penting itu bisa berukut nutup aurat. Bapak nggih ngoten, wonten sing sarungan, wonten sing celananan. Wah, lek sarung ini kan ngetok-ngetok lek santri ya Pak. Ngapunten Pak Agung. Saya jarang melihat beliau pakai sarung. Mungkin bisa dicoba Sabtu depan pakai sarung ya. Saya dulu, loh kita harus bangga loh punya sarung ini Pak. Rasul bangga dengan gamisnya. Wong Indonesia bangga dengan Ustadz. Kalau saya pakai gamis bagus juga, seperti Pak Wayan ini luar biasa. Seperti Nabi ya.
Cuman ngapunten memang kalau kamu pakai gamis itu sakjane seneng Pak, kalau cuman di masjid dekat itu adoh ngeten iki kesorok-sorok dan sebagainya, terus ini pertimbangannya kotor dan sebagainya, maka pakai sarung. Nah, wong Indonesia ini bangga punya sarung. Wah, alhamdulillah. Dan jenengan kalau teng Arab pakai sarung niku dingunget nih karo wong Arab. Iki lanang apa wedok to? Dikirane iki gawe rok, Pak. Ini kebanggaan ini, sarung ini. Apakah itu sunnah? Wah, insyaallah. Kata Syekh Abdul Razak, yang namanya pakaian itu halal. Sampean mau pakai apa saja, batik, takwao, baju koko, gamis, baju putih, kaos. Cuman lek ngaji kaosan ya ora tek pantes, Pak. Ngaji kaosan yang burine gambar wong loro cubles irunge. Ya ora pantes. Ya sing sopan dikit lah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya anak putune Nabi Adam, lek awakmu kabeh pengen yang masjid, maka pakailah yang terbaik, berhiaslah, termasuk pakai baju yang baik, pakai baju yang baik. Teng masjid badhe salat niku usahakan pakai baju yang terbaik. Muang masjid cah nom gambar tengkorak. Yang penting kan teng masjid. Iya, cuman kan mbok yo sing pantes. Terutama yang disarankan itu nek jenengan kagungan baju putih Bapak Ibu. Itu baju kesenangan kesukaan Rasulullah nih. Makanya setelah ini yang belum punya baju putih beli di pasar yang murah ya. Setelah sing rego 20 selawe ewu niku yang penting baik. Karena kalau baju putih itu pomondang reget ngono ketok Pak, reget mana rong dino tinggi reget langsung diumbah. Lek baju-baju yang ndak putih kan 3 minggu ra diumbah kan ra ketok. Mboten kok ngenyek tre yo nggih. Faktanya seperti itu kok ngenyek piye. Jadi apapun baju yang Anda pakai, yang saya pakai, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, hukumnya halal. Niki mau pakai apa saja silahkan Pak. Pakai peci putih, pakai peci hitam, kupluk sing karet ngoten niku, sing ngeten niku, warna-warna. Ada yang gambar ini apa Pak Saudara? Dari boleh Pak, gak ono dalile dilarang pakai peci yang gambarnya begitu, ndak ada. Silahkan. Bahkan ndak pakai peci pun juga silahkan kok. Sumuk Pak Ustadz pakai peci. Bahkan ada yang rambutnya rontok itu Pak, kalau kesuwen gawe kupluk niku iso rontok rambutnya jenengan. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang di badan juga silahkan mau pakai apa saja. Yang penting satu, tidak bertentangan dengan syariat. Bu, pakai baju ketat. Yang penting kan aurat saya tertutup, iya tapi ngeplek. Jilbabnya juga maaf cuman nutupi gulu tok, dodone nggak ketutupan. Kuwi gak syar'i Pak. Pakai celana sekarang ada celana model celana tapi sempit. Nauzubillah min dzalik. Seorang wanita muslimah tidak akan berpakaian seperti itu. Pakaiannya mesti longgar. Baik, saya tutup. Setelah ini saya tutup. Jadi intinya nanti pembahasan tentang imamah itu, tentang udeng itu adalah pakaian itu dalam Islam intinya halal. Illa madallad dalilu ala tahrimihi, kecuali ada aturan-aturan dalam agama yang melarang pakaian itu sendiri. Pakaian yang menampakkan aurat, pakaian yang mungkin maaf terlalu kesreh lemah, yang diinjak-injak dan sebagainya, ini adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dipakai di kaki, sendal, sepatu merek apa saja, monggo. Yang penting boten selen, maksudnya selen itu memakai satu sendal, yang lainnya tidak. Latan ta'il bina'lin wahidatin, jangan memakai satu sendal sementara yang lain tidak memakai. Lek selen pripun, lek selen ya ora pantes Pak. Kadang-kadang wis komat kesusu nyanggone Al-Furqan, lho sitok swalo, sitok meli ya. Nah, lucu nggih, pun ngoten mawon. Insyaallah Bapak Ibu kita teruskan di pertemuan yang akan datang bab imamah tentang udeng apa sorban Nabi, kemudian nanti juga kita lanjutkan tentang izar, tentang sarungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kesempatan yang datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa semoga sekali lagi Bapak Ibu kita semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah, kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita keturunan yang solih dan solihah, dan semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah.
dan Allah segera angkat ini penyakit pandemi corona ini dari muka bumi, khususnya dari Trenggalek yang kita cintai ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini ada pengumuman biasa dari takmir, mohon untuk duduk sejenak. Kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.